Oke, selamat datang di Glam Live Session episode pertama bersama band keren dari Kota Wonogiri, Sisi Selatan. Oke, sebelum kita memulai, sebelum kita interview lebih lanjut, kita ngobrol-ngobrol tentang musik yang asik. Perkenalan dulu dong, bapak-bapak keren. Oke, silakan. Saya Camat di bass. Saya Adi di gitar. Saya Teropong di gitar juga. Saya Ronald di vokal. Saya Rino di drum. 5 personel Sisi Selatan hari ini akan datang dan live. Siap? Oke, Siap. Ready. Oke. Ceritakan sedikit dong sejarah terbentuknya Sisi Selatan, kenapa bisa bertemu dengan Mas Rino dan lain sebagainya. Siapa yang mau menceritakan? Oke. Mas Ronald, silakan. Oke, terima kasih. Sisi Selatan terbentuk hampir di akhir-akhir 2008 lah. Kisaran segitu. Dulu awalnya sebenarnya kita ada satu distro di Wonogiri namanya Hexagram, situ tempat nongkrong. Ya termasuk mereka ini semua sebenarnya yang saya bohongin semua dulu. Pelanggan-pelanggan saya yang saya bohongin, terus saya jadiin temen ya. Saya juga sering Oh dulu. ini termasuk Mas Reza dulu. Ini juga korban saya. Baru sekarang sadar dia. Setelah di nongkrong di distro saya, kenal sama mereka-mereka. Ya seiring berjalan waktu saya juga sering main skateboard. Kebenaran Camat itu main skateboard dan Teropong juga main skateboard. Jadi ngisi waktu luang kadang-kadang ya ngejam bareng. Kita nyoba di satu studio sejarah Wonogiri sih, ada di belakang Kabupaten Kingdom. Itu juga salah satu yang salah suatu momentum yang nggak bisa kita lupakan. Kita berdiri di sana juga buat cikal bakalnya dari sana. Terima kasih Mas Aji dan keluarga yang Studionya bahkan studionya udah nggak ada ya sekarang. Udah nggak ada. masih ada. Passionnya masih ada, studio nggak ada. Ini masih ada. Ya kita ngejam di situ. Pertama saya sih sama Camat kebenaran sudah ngeband duluan. Ya cuman seneng-seneng aja, kita masih seneng emo-emoan. Dulu saya seneng emo. Emo ya, emo. Terus Camat ngenalin saya ke Mas Teropong, katanya ini Wonogiri paling jago gitarnya Teropong. Boleh. Terus ada Mas Aditya Saka Kribo juga, drummer kita pertama ya. Itu dia drummer pertama yang pokoknya kenangannya banyak sama dia. Tapi kenangannya yang goblok semua ternyata. Hancur, tapi sip, sejarah tidak terlupakan. Kalau ibarat luka ya luka, tapi dipetadin nggak sembuh-sembuh. Berarti resmi berdiri tahun berapa ini? 2008 akhir. 2008, oke. Bulan Oktober. 2008 saya inget banget sih, kan dulu saya juga 2008 lepas bermusik dari Wonogiri, pertama kali tahu Sisi Selatan di showcase ya. Saat itu band yang bisa ikut showcase kan band yang yang Pilihan ya, keren. Mas ya? Sampai sekarang juga masih sih. Sampai sekarang kalau band masuk showcase juga masih keren banget. Dan saya dengar, oke, Sisi Selatan dari Wonogiri lah. Aku kaget toh Mas. Karena saya kan jarang bermusik. Setelah itu pertama kali denger waktu di Geraha Wisata kalau nggak salah. Ya, pertama itu. Iya, dipanggil, dan setelah saya juga main di situ sama suatu band itu dulu lah. Saya tahu. Ya. Dan setelah itu di backstage ketemu kalau nggak salah Mas Adi apa Mas Teropong itu. Oh, ternyata Sisi Selatan itu bandnya Mas Adi ya. Tahun-tahun itu udah bisa main di showcase, itu menurut saya luar biasa. Dan sampai sekarang pun saya rasa band-band Wonogiri untuk menembus di luar kota masih susah ya Mas ya. Ya, Masih ya kenyataannya begitu. kenyataannya begitu. Ada seleksinya. Selektif ya. lah. Iya, selektif. Berarti resmi berdiri tahun 2008. Oke. Terus kemudian dari 2008 sampai sekarang sudah menghasilkan berapa album atau berapa lagu? Oke, kalau album sih ya secara resmi 2. Album secara resmi 2. Ada EP 1 ya, EP awal itu isinya 2 lagu. Jadi ceritanya Sisal itu sekali bikin band tuh langsung bikin lagu sama rekaman. Oh. Ya, jadi cover tuh nggak lama kan, nggak lama. Cover biasanya buat Referensi aja kan. Buat referensi, buat influence aja ya. Iya. Terus kenapa kok pertama kali ketemu langsung memilih jalur metal?
Camat itu Oh, camat. Oh ya. Kalau kita milih jalur metal itu ibarat musik itu makanan, selera. Kita selera pedas. Nggak semua orang suka pedas, tapi kita suka. Ah, gitu. Lagian waktu itu juga belum ada K-pop ya. Ya, belum ada. Kita maunya K-pop aja. Kalau ada K-pop, kita ikut K-pop. Oh gitu. Tapi kan saat itu kan baru musim band-band Melayu. Kenapa nggak ikut Melayu? Capek. Kesel. Melayu bae. Kalau kita rebahan, nggak Melayu. Oh iya iya. Intinya kita pengen sesuatu yang beda di kota kami dan bisa lari ke kota lain Oke. dan diterima di kota lain juga gitu. Sangat diterima ya. Syukurnya gitu. Terus ngambil jalur metal tentunya kan ada influence ya. Influence dari dulu sampai sekarang ada nggak benang merahnya siapa gitu? Influence Para itu personil biasanya masing-masing. Oh gitu. Punya sendiri-sendiri. Boleh boleh. Silakan. Punya selingkuhan Oke, sendiri-sendiri. oke, ya. Kalau influence itu sebenarnya banyak ya. Kalau dibuat sisi selatan, itu kan terutama yang musik-musik agak keras, metal gitu ya. Kebanyakan tuh saya mendengarkan kayak Ashley Dying gitu. Yang pattern-patternnya kalau kan kebanyakan kalau metalcore dulu itu Lamb of God. Kalau saya kurang ke situ. Tapi saya ingat tahu Mas Rino manggung pertama itu bukan sama sisi selatan. Paramore kalau nggak salah lagunya. Iya, Iya kan? benar, Tahu di benar. UMS kalau nggak salah. Drummernya sangat tapi ya itu. Iya. Tapi Nggak boleh fisik bagus loh, banget nggak enggak? boleh fisik. Enggak, saya kagum. Wah, badannya besar, lincah banget. Wah, iki apa iki? Ternyata setelah itu gabung sama sisi selatan keren. Emang banget. dulu sebenarnya bukan anak metal saya. Bukan anak metal. Cuma dipaksa metal sama Mas Ronald. Oh iya. Oke. Waktu ketemu juga lucu pertama. Tapi sebelumnya saya juga ada di playlist lagu buat zaman dulu tuh Blackberry. Blackberry ya. Itu metal-metal juga, Ashley Dying, Bullet for My Valentine gitu. Banyak. Banyak sekali. Kalau Mas Hari, Mas Tropong. Kalau saya sih Kill Sweet Kill Switch. karena memang lagunya emang lebih manis, metal lebih banyak ke manisnya. Saya suka nadanya itu aja. Masih berbau Melayu mau. Iya, itu aja. Tapi kalau dari yang saya ikuti Sisel itu manis baru di album kedua ya. Agak manis gitu. Yang pertama Iya, kan iya, benar-benar benar. benar-benar Agak gelap. brutal kan gitu kan yang pertama kan. Kalau betul enggak ya? Iya, gelap, Agak gelap, agak gelap gelap. sedikit aja. Yang kedua Yang baru- brutal drummernya Mas dulu. Oh, oke. Drummernya itu brutal. Oke. Terus lanjut. Mas Ronald atau Mas Adi dulu? Kalau saya sih karena dulu diajak tuh juga sama seperti Rino, saya bukan anak metal. Jadi referensi saya pada saat buka YouTube metal yang keluar pertama Slipknot. Jadi orang pakai topeng serem, tapi lagunya ternyata nggak seserem topengnya. Tapi keren sih, keren. Saya suka banget Slipknot saya. Yang di konsep kayak kuburan itu ya berarti kalau band Indonesia ya. Dandanannya ngeri. Kalau itu Ria Jenaka, Mas. Korea aja kan tahu ya. Apa ya? Kelihatan tuanya ya. Oke, kalau Mas Camat Rizal. Kalau saya sih Lamb of God. Ikut Lamb of God. Waktu Pak itu Jokowi dong berarti dong. Iya. Oh, iya. Heeh. Karena sama-sama gondrong waktu itu Oh, dulu. sama-sama gondrong. Iya, kalau dulu kita gondrong ya. Jadi kita lihatnya wah gondrong sangar. Nah, ya wis itu, ngono. Oke. Gitu. Jadi bukan musiknya, Penampilannya berarti. penampilannya oke, musiknya juga luar biasa. Ya udah, ikut. Pertama penampilan dulu, baru musiknya. Kalau Mas Ronald, Kalau saya influence dari dulu sebenarnya Deftones ya. Saya denger pertama metal ya sebenarnya Deftones saya. Deftones sampai sekarang juga masih denger Deftones, lagu-lagu terbarunya Deftones. Kalau influence vokal saya paling seneng Deftones. Chino Moreno. Sampai anaknya juga sampai anaknya Anak juga saya tak ada. dijejeli juga. Udah. dinamain. Oh, namanya. Dinamain Moreno. Oke. Terus kalau dari 12 tahun berdiri ya berarti ya? Panggung paling keren, paling diingat, paling wah seneng main di situ. Kira-kira mana tuh? Sebenarnya kita punya pengalaman panggung sendiri-sendiri ya favoritnya, Iya. walaupun mungkin benang merahnya sama. Kita tuh kalau bisa diceritakan dari ribuan panggung ya, mulai dari Jakarta. Kita punya sejarah enak di Jakarta, dipanggil Mas Esra Simanjuntak gitu kan. betul. Terus kita pernah di Bandung di Hellprint, Hellprint. terus di
Rockin Solo punya Mas Haji Down for Life tuh beberapa kali. Terus di Surabaya gigs sama temen-temen banyak. Di Bali 2 kali. Di Bali 2 kali ya. Mas Reza ikut juga. Terus di Jaklot main bareng Raisa sama Payung Teduh. Ya kalau saya sendiri sih yang atmosfernya paling tidak terlupakan Hellprint Bandung. Bandung ya berarti di Bandung. Bandung bukan Bandung. Bandung ya Bandung. Mungkin yang lain punya Batu Retno. punya mungkin yang lain punya panggung favorit masing-masing mungkin. Sama. Kalau panggung itu jadi favorit nggak pernah dulu jadi openingnya Cita-Citata itu. Wah, Jadi favorit. itu di Wonogiri. Di Wonogiri. Itu sebenarnya Mas cikal bakal Sisel bisa main di Wonogiri. Jadi ceritanya Sisel itu musik metal tidak terlalu tidak banyak dikenal di Wonogiri, masih musik yang asing metal. Jadi kita main di luar kota terus. Di luar kota terus akhirnya kayak Mas Reza. Ketemunya Sisel bukan di Wonogiri malah Betul. Di Solo. sama. Tahu-tahu ada orang dari pihak rokok openingnya Sisi Selatan aja. Dia baru tahu Sisi Selatan ternyata dari Wonogiri juga. Nah itu akhirnya kita bisa main di Wonogiri lagi gitu. Opening Cita-Citata itu. Opening Cita-Citata. Dangdut openingnya metal. Iya, cara di alun-alun, di lapangan ya. Oke, kita pengen tahu nih secerdas apa sih musik Sisi Selatan ini. Setelah ini akan live kita lihat performan dari Sisi Selatan. Oke, siap? Oke. Siap. Apa kabar kalian? Apakah kalian sudah siap mendengarkan? Semua rasa kecewa yang kami tampilkan adalah imbas dari mereka. Kepalkan tangan kalian, berkumpul menjadi satu. Terucap sumpah di bawah kita, janji kemajuan tinggal rencana. Kami gerak menanti harapan busuk kalian semua. Darah sebangsa juga kau hisap. Kami menanti keadilan, terus bersama dengan harapan. Di mana logika kalian? Apakah terbuka kebodohan? Kau menjaga gaya hidup Masalah kalian. Aku dipaksa mati mereka. Bukanlah Tuhan. Aku dipaksa mati mereka. Bukanlah Tuhan. Kalian telah bersiasat membuat kami sekarang. Mungkin sudah cukup alasan bagi kami untuk membangkang. Kuatan keseimbangan tak dapat lagi kami rasakan.
Peluh kami mulai bercampur dendam. Darah kami menggumpal menjadi hitam dan siap untuk menghantam ketamakan kalian. Dipaksa mati. Aku dipaksa mati. Aku dipaksa mati. Dipaksa mati. Dipaksa mati. Saya masih penasaran ya, kok suaranya bisa teriak-teriak gitu apa nggak sakit sih mas? Bisa scream apa? Namanya apa? Scream apa? Growl apa? Scream growl. Scream growl. Oke. Latihannya gimana itu mas? Latihan ya ada apa maksudnya ada stepnya, ada tekniknya juga, nggak langsung pasti sakit kalau langsung, tapi kalau udah latihan perlahan-lahan ada pemanasan juga, nggak langsung istilahnya, walaupun saya main jatah main tetap ada pemanasannya sebentar-sebentar pemanasan, jadi range-nya Dia bisa menyesuaikan karena range. terbiasa. Bisa karena terbiasa. Seperti cinta ya berarti mas ya. Oke, lanjut. Kemudian sisi selatan ini kan udah ratusan bahkan ribuan panggung kan, main dari Jakarta, Bali, keliling-keliling. Sistem manajemennya gimana kok bisa sampai seperti ini? Simpel sekali. Ya, Kita itu manajemen kekeluargaan, seperti koperasi. Pokoknya sejahtera semuanya. sejahtera. Jadi kalau ada fee kita bagi bareng-bareng sama kru, nggak ada ya kita yang keluar uang. Kalau ya itu sebenarnya gini, itu malah kunci kita bisa sampai sekarang. Berarti kita nggak mikirin nggak mikirin kontrak hitam di atas putih pasal 1 ayat 1 force major Itu dengan hukuman ribet. undang-undang itu enggak. kan band Wonogiri yang tut itu. Kita enggak. Enggak, makanya itu salah satu alasan Sisel bisa sampai sekarang ya, kita memilih jalur mandiri. Aku pernah ngomong lo ya. Jalur mandiri itu ya kita mencoba bikin usaha sendiri-sendiri. Oh, Jadi kita gitu ya. nggak ikut orang, istilahnya nggak ikut orang. Jadi suatu saat ada main jam berapapun, hari apapun, kita bisa cabut. Nggak perlu izin. Kalau dulu kan izin terus. Kalau dulu ya. Tapi boleh nggak disebutkan merek usahanya di sini? Boleh dong. Boleh.
Boleh lah. Boleh? ya. Oke. Dari Mas Adi. Aduh. Kalau saya ini di Martabak mungkin udah pada tahu kan. Wonogiri siapa sih yang nggak tahu Martabak? Oke, Martabak Merongos. Iya, betul. Demrongos apa Merongos? Demrongos. Demrongos, Demrongos. Iya. Biar kayak Demasif. Coba kan itu Mas. Nasib. Oh, Demasif. Sama ini kecil-kecilan lah buka konsultan bisnis usaha kuliner gitu. Itu sih Mas. Kalau saya di rumah aja, Di rumah aja, tapi tapi pengangguran berpenghasilan. berpenghasilan itu yang utama. Ya saya jadi buruh gambar. Buruh gambar. Iya, udah itu aja. Tapi portofolionya kan udah sampai Sritek. Oh iya. Nah, itu yang Udah sampai Sritek, udah sampai belahan dunia yang lain juga. oke. Oke. Kalau Mas Hari Teropong. Kalau saya juga sama, ikut kakak saya nih, Demrongos, terus ada usaha lain, warung makan ayam, itu sama minuman. Mereknya apa tuh Mas? Kok nggak disebutin? Nanti kita minum bareng-bareng di sini. Oke, nanti Gitu aja. di endorse. Mas Ronald. Saya usahanya barbershop, ada barbershop sama saya juga produksi pomade. Juga saya buka kursus potong rambut yang mau jadi capster bisa daftar ke saya. Oke. Yang mau jadi capster silahkan ke Mas Barberman. Barberman. Kalau Mas Rino. Saya tuh basicnya bukan pengusaha ya. Cuma orang tua yang pengusaha itu catering. Kalau saya tuh jadi buruh juga. Buruh jasa. Itu instruktur musik, instruktur drum lah di Hammer Drum Course. Bisa dilihat kan dari perform di lagu pertama tadi mainnya drum seperti itu. Jadi nanti kalau mau kursus bisa ke Mas Rino. Kalau di Wonogiri nggak ada tempat, bisa di Glam Studio. Oke. Pasti dong. Berarti nanti pemirsa kabar Wonogiri karena sudah tahu backgroundnya sisi selatan, jadi memang dalam tanda kutip orang berduit semua. Jadi kalau pengen ngundang sekiranya budget mepet, Loh, jangan gitu. oh enggak. Beda. Ada plastiknya kok. Ada plastiknya. Oke. Terus kemudian sekarang kan baru tren musik nih. Tren musik terutama itu sebelum kita berbicara global, kita berbicara tentang musik di Wonogiri dulu. Menurut yang berasal dari Wonogiri, yang asli Wonogiri berapa orang ini? Semua itu Wonogiri. Tiga, oke. Semua yang di sofa. Main di sofa, oh ini. Sofa khusus untuk personel Wonogiri berarti. Itu kalau melihat perkembangan musik di Wonogiri, all-around lah semua, ada solo organ atau yang disebut elektron dari band, dari solisnya, itu gimana Mas? Perkembangannya dari mungkin 10 tahun terakhir aja deh, biar nggak terlalu melebar. Enggak apa-apa, cuma pandangan sisi selatan terhadap musik Wonogiri 10 tahun terakhir. Wonogiri itu ya zaman saya SMA itu ada band keren di sini. Sketsa yang bisa nembus Festival Gudang Garam Lok Selebor kalau nggak salah. Ya, finalis. Itu sebenarnya apa ya? Jadi Influencer kita juga. iya. Tuh. Itu kita bangga sama mereka. Berarti kejayaan sketsa itu Mas Adi SMA. Ya, betul. Saya SMA. SD kelas 3 kalau nggak salah. Terus lanjut. Salah satu personel sketsa ya guru kita. Iya, guru kita. Pak Rio. Pak Rio. Oh, Pak Rio. Mas Fandi juga ya? Mas Fandi adik kelas saya. Oh, Dia Kalau pesen. Pak Rio itu kelihatan umurnya berarti. Oh iya. Guru. Maksud saya sketsa yang personel awal ya Mas ya. Jadi yang masih bapak-bapak ya. Itu kalau Wonogiri sih sebenarnya punya kan jagoannya. Terus makin kemari, makin kesini sketsa mulai kalah sama kebutuhan sehari-hari. Terus ada band-band baru bermunculan. Yang jadi masalah kadang itu yang di Wonogiri itu dia nggak bisa nembus luar Wonogiri. Iya. Dia Permasalahannya saya gitu. ya mohon maaf ya. Dia sudah main di Wonogiri nih. Itu termasuk teman-teman saya atau kenalan saya gitu kan yang konsultasi. Ya udah, wah nih di Wonogiri udah oke, keren.
tapi susah banget untuk nembus luar Wonogiri. 10 tahun terakhir juga ya masih sama ya? Masih sama. Bolehlah sebut. Oke, 1-2 ada teman saya keluar dari Wonogiri. Ada bisa. Cuman berapa persen dari orang yang bermain musik di Wonogiri? Oke. Berarti permasalahannya musik di Wonogiri adalah belum bisa menembus panggung luar Wonogiri. Salah satunya itu. Supir geng loh. Oh iya Nah, kan ya, salah itu satu ada Egalatoyan, ada Sukir Geng, emang ada. Oke, keren sekali. Tapi beda genre aja sama kami. Sukir Gang kan reggae ya. Terus sekarang ini kan baru booming banget yang namanya musik dangdut. Mungkin kalau bisa dikatakan secara kasar 80% lagu baru yang diproduksi, bahkan di studio saya pun semenjak Januari mungkin 80% itu dangdut. Itu dangdut Jawa. Itu menurut pandangan teman-teman dari Sisel gimana sih? Itu bagus atau malah semakin enggak heterogen, atau bahkan sisi selatan yang selama ini liriknya bahasa Inggris jadi pengen ke bahasa Jawa atau gimana? Bisa jadi. Aku ora pengen atau apa gitu kan bisa jadi kan. Ya nanti biar dijawab sama Mas Rino kan, dia udah kayak ketipung kan, lihat badannya. Kita serahkan ke ketipung aja. Oke. Musik dangdut. Ya, emang inilah bisa dibilang jadi era-eranya. Era-eranya musik dangdut fenomenal lah. Musik dangdut digabungkan dengan lirik Jawa itu udah lama sebenarnya. Kayak Didi Kempot tuh dari tahun berapa itu udah ada. Cuma belum booming. Dia tuh baru booming akhir-akhir ini. Enggak sih, dulu sempat Booming tapi enggak se-booming yang sekarang gitu loh. bisa ke anak-anak muda gitu ya. Ya jujur aja saya oke aja musik dangdut itu. Enggak sampai wah aku rasa seneng dangdut, enggak, bukan yang gitu. Besok aja aku ada jadwal recording untuk dangdut juga. Oke. Ada juga, tapi belum. Baru tahu kan. Besok pecat. Wonogiri ada drummer, oke nggak? Kan ada juga project kan dari arranger dari orang Solo juga. Itu mau membuat komposisi dangdut sama bukan metal. Takro dangdut metal bukan. Dangdut ke kayak musik-musik gospel gitu. Oke. Ya itu dicampur. Ya kayak Via Valen pas main di Net TV gitu kan seperti itu kan, dangdutnya dangdut bukan dangdut yang koplo tapi dangdut yang mix gitu. Arrangernya menyebut dangdut progresif. Nah, itu. Seperti itu. Ya kalau Sisel nggak masalah sih mas. Nggak masalah. Ya respect aja. Respect. Kita semua aliran musik respect lah. Asal jalan bareng-bareng, maju bareng-bareng. Nggak masalah. Oh, headsetnya juga cuma 2 kan? Tutupinnya. Headsetnya juga cuma 2. Oke. Cuman teman saya kemarin bilang kan si Rizal ini, ini dangdut keren ya. Ya baru openingnya terus tidur. Saking kerennya nyetel intronya udah bagus, saya ketiduran. Liriknya apa? Waduh, saking saya menikmatinya sampai ketiduran itu loh. Terhipnotis ya. Oke, siap. Wonogiri bilang pedus. Oke. Bagus. Daripada kelamaan ngobrol terus, lanjut saja lagu yang kedua ya sambil saya minum-minum dulu. Oke, siap. Lanjut lagu yang kedua. Oke. Try
We never let down, never let you down. Taking people around your imagination, trust of the new beyond the line.